Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihan Praljania dengan NIM 23150500013. Nah, di sini kita akan membahas terkait materi kita yang ke-8, yaitu konsep pendidikan menurut Quran Surah Nur, surah yang ke-24 yang ada di dalam Al-Quran, dari ayat 27 sampai 29. Nah, sebelum kita mendefinisikan dan menjelaskan secara ringkas terkait Quran Surah Nur ayat 24 ini, surat ke-24 ayat 27 sampai 29 ini, kita harus mengetahui dulu kenapa ayat ini turun dan apa penyebabnya dan apa sebab nuzulnya. Nah, menurut riwayat yang disebutkan para mufassir, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam yang sering memasuki rumah orang lain tanpa minta izin. Sebagian orang bahkan langsung masuk ke rumah kerabat atau tetangganya tanpa memperhatikan privasi penghuni rumah. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini sebagai pedoman etika sosial agar kehidupan masyarakat berlangsung dengan tertib dan saling menghormati. Nah, teman-teman, jadi dulu sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, orang-orang sebelum adanya Islam itu memasuki rumah tanpa mengucapkan salam atau meminta izin kepada pemilik rumah. Sehingga privasi yang ada di rumah itu sangat-sangat minim dan sangat-sangat tipis, bahkan tidak ada. Mana tahu seorang pemilik rumah itu sedang tertidur lelap karena kelelahan bekerja, itu tiba-tiba ada teman yang masuk tanpa minta izin langsung buka pintu, itu kaget yang punya rumah, terkejut. Nah, turunlah ayat ini untuk beretika dan mengetahui apa sih itu tata tertib. Nah, dalam Quran Surah Nur ini ada konsep pendidikan yang bisa kita ambil. Pada Quran Surah Nur ayat 27 sampai 29 ini merupakan salah satu dasar pendidikan dalam Islam. Salah satu dasar pendidikan ya, bukan salah satu dasar pendidikan saja, tapi ini dasar pendidikan adab dalam Islam. Berarti sangat intim dan secara mendalam. Nah, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hak privasi, kehormatan, dan kenyamanan setiap individu. Nah, ayat ini turun, langsung Allah memerintahkan agar seandainya jikalau kita ingin bertamu ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam dan meminta izin kepada pemilik rumah apakah kita diperbolehkan masuk ataukah tidak. Itu untuk menjaga privasi, kehormatan, dan kenyamanan secara individu. Nah, dalam agama Islam ini sangat-sangat mendetail, sampai-sampai cara kita bertamu, cara kita mendatangi rumah orang lain itu sangat-sangat diatur dalam Islam. Karena ini bukan untuk individual diri kita sendiri, melainkan ini untuk halayak ramai. Nah, dalam perspektif pendidikan, ini mengajarkan bahwa pembentukan karakter tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia. Hablum minallah ada juga dan hablum minan nas ada juga. Seorang peserta didik, pelajar dan pembelajar dan pengajar harus dibiasakan menghormati batas-batas pribadi orang lain. Sikap ini penting karena manusia hidup dalam lingkungan sosial yang memerlukan aturan dan etika agar tercipta ketertiban. Nah, ayat ini juga mengandung pendidikan kesopanan. Sebelum memasuki rumah orang lain, seorang harus meminta izin terlebih dahulu. Hal tersebut melatih sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, dalam pendidikan modern, nilai ini dapat diterapkan dalam penggunaan media sosial, seperti meminta izin sebelum menyebarkan foto, data, atau informasi pribadi yang lain. Nah, dalam ayat 28 menjelaskan bahwa apabila tidak mendapatkan izin untuk masuk, maka seorang harus kembali pulang. Ketentuan ini mengajarkan pengendalian diri dan penghormatan terhadap keputusan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua keinginan dapat dipenuhi, sehingga peserta didik harus belajar menerima penolakan dengan lapang dada. Jadi misalnya seandainya kalau kita meminta izin, misalnya kita ingin bertamu ke rumah orang dan orang itu ada lalu kita meminta izin, akan tetapi orang tersebut tidak mengizinkan kita,
ya tidak boleh untuk masuk. Kita harus lapang dada menerima penolakan tersebut. Nah, adapun ayat 29 memberikan pengecualian terhadap bangunan umum yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal seperti tempat perdagangan, fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara aturan dan kemudahan sehingga pendidikan tidak bersifat kaku. Nah, dalam hal ini Islam juga mengatur untuk pengecualian secara individu dan secara hak umum. Contoh halnya tadi, seandainya kita bertamu, kita harus mengucapkan salam lalu minta izin. Seandainya diizinkan, kita boleh masuk dengan tata krama yang telah diajarkan. Seandainya kita tidak boleh masuk, kita harus melapang dada untuk menerima penolakan tersebut. Nah, dalam umum, fasilitas umum itu ada pengecualiannya. Kita tidak perlu minta izin dan lain-lain. Nah, nilai pendidikan bisa kita ambil, adab dan sopan santun itu pasti, penghormatan terhadap privasi, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, dan etika bermasyarakat. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.